Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Simalungun meluncurkan posko kawal hak pilih di seluruh kecamatan se-Kabupaten Simalungun pada Rabu sore, tanggal 26 Juni tahun 2024. Peluncuran ini berlangsung di Aula Bawaslu Simalungun, Jalan Seribu Dolok, Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Posko kawal hak pilih ini didirikan untuk memfasilitasi masyarakat yang mengalami kendala terkait hak pilih mereka selama proses penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan 2024. Masyarakat dapat mengkomunikasikan permasalahan mereka melalui posko ini, baik secara langsung di kantor Bawaslu maupun melalui media sosial yang tersedia. Bawaslu Kabupaten Simalungun mencatat beberapa kendala yang sering muncul dalam proses penyusunan daftar pemilih, antara lain orang yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih, dan sebaliknya, orang yang tidak memenuhi syarat tetapi tercatat dalam daftar pemilih. Selain itu, terdapat juga masalah ketidaksesuaian identitas dan prosedur dalam penyusunan daftar pemilih, serta permasalahan lain yang berhubungan dengan perlindungan hak pilih. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang melakukan tahapan pencocokan dan penelitian coklit untuk memutakhirkan daftar pemilih dalam persiapan Pilkada serentak 2024. Data yang digunakan berasal dari daftar pemilih pemilu 2024 sebelumnya dan data penduduk potensial pemilih DP4 yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya, Bawaslu Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Nomor 6235.1 Tahun 2024 tentang patroli pengawasan kawal hak pilih. Peluncuran posko kawal hak pilih ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan patroli pengawasan kawal hak pilih yang akan berlangsung dari tanggal 26 Juni hingga tanggal 27 November tahun 2024. Terang LS Januari Sinaga, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, bersama Adillah Februari Purba, Ketua Bawaslu Simalungun. Ketua, launching kawal hak pilih ini kita laksanakan itu sesuai dengan surat instruksi Bawaslu RI yang bernomor 6235, yang mana di situ kita mengawal hak pilih. Saat ini, mulai kemarin itu pada tanggal 24 Juni 2024 sampai tanggal 20 Juli 2024 nanti bulan depan, waktu 1 bulan itu akan dilaksanakan proses coklit. Yang mana kita di sini launching ini untuk mengawal hak pilih, mengakomodir semua masyarakat kita agar bisa memberikan hak pilih. Yang mana saat proses coklit ini petugas-petugas Pantarlih itu membawa data itu DP4, daftar pemilih potensial, yang mana di dalamnya masih banyak yang tidak memenuhi syarat. Contohnya yang meninggal, yang beralih status TNI Polri ke sipil, ataupun sebaliknya yang tidak kita kenali. Itu proses yang harus kita keluarkan karena mereka sudah tidak bisa memberikan hak pilih. Jadi launching kawal hak pilih ini kita menghimbau juga kepada seluruh petugas kita, yaitu Panwascam, BKD yang ada di Kabupaten Simalungun ini, supaya lebih aktif dan menjaga hak pilih dari masyarakat. Yang mana juga kami dari Bawaslu Simalungun juga mengharapkan adanya kepedulian masyarakat terhadap proses coklit tersebut, karena di dalam kawal hak pilih ini beberapa tahapan-tahapan yang telah kita lalui itu petugas Pantarlih banyak yang istilah dengan joki digantikan oleh SK yang sudah ditetapkan. Kemudian
proses coklit nggak door to door, tidak rumah ke rumah. Jadi ada yang ditulis stikernya atau pendataannya di rumah, nanti tiba-tiba tinggal tempel. Nah, itu akan kita tangani dengan serius supaya menghasilkan DPT yang akurat dan tepat. Demikian. Oke, untuk pertanyaan ini mungkin upaya dari Bawaslu Simalungun, 2 kecamatan dan 413 kelurahan nagori yang ada di Simalungun untuk katanya memastikan, mencegah dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Bawaslu Kabupaten Simalungun hari ini selalu bekerja sama, baik itu kepada stakeholder yang ada di Kabupaten Simalungun untuk menciptakan pemilu yang kondusif atau pilkada serentak nanti ke depan yang kondusif. Kita juga sudah berkoordinasi, kemudian di Bawaslu juga kita punya namanya Sentra Gakumdu, yang dimana di situ ada dari Bawaslu, kemudian ada dari Kejaksaan, juga dari Kepolisian. Kita akan memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran pidana pemilu. Baik itu tadi seperti yang Bapak sampaikan, yaitu adalah money politik. Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjauhi yang namanya money politik. Ya kan, jangan pernah kita tergiur dengan hal-hal yang notabene adalah materialistis, yang hanya sementara dengan 50.000 hak kita, kemudian kewajiban kita sebagai warga negara itu terabaikan gara-gara uang 50.000 atau uang 100.000. Kami Bawaslu di sini tetap selalu menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi money politik. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Dwi Syah Putra, Mona Lisa TV melaporkan.